Assalamualaikum anak-anak ustazah yang salih-salihah. Kali ini kita belajar di subtema 2 tentang perubahan cuaca. Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, disimak ya. Kita pasti akan mengalami perubahan cuaca. Cuaca dapat berubah-ubah setiap harinya. Kadang di pagi dan siang hari cuaca cerah. Tapi di sore hari bisa menjadi hujan, berawan, bahkan malam hari dingin. Kenapa bisa berubah ya? Yuk coba dipahami dulu. Kenapa bisa berubah? Karena dengan bumi berputar, sehingga setiap tempat yang ada di bumi menerima panas yang berbeda dari matahari. Sehingga anak-anak cuaca bisa berubah setiap waktu. Contohnya, di tempat kalian hujan, tapi belum tentu di tempat ustazah hujan. Karena kenapa? Karena memiliki atau menerima panas matahari yang berbeda. Paham kan anak-anak? Ternyata dengan adanya perubahan cuaca sangat mempengaruhi kehidupan manusia loh. Contohnya, ketika cuaca cerah, kalian dapat bermain di lapangan. Jadi ketika hujan, kalian tidak akan bisa bermain di lapangan kan? Karena kehujanan. Yang kedua, cuaca hujan dapat mengakibatkan flu karena alergi. Sebagian manusia akan mengalaminya. Dan yang ketiga, cuaca dingin harus menggunakan pakaian yang lebih tebal supaya badan akan terasa lebih hangat. Nah, anak-anak, masih banyak contoh yang lainnya. Kalian bisa membaca di buku tematik ya. Dampak perubahan cuaca dapat mengakibatkan sakit. Kita perlu untuk memilih makanan ya, yang dapat dimakan sesuai cuaca. Dan jangan lupa berbagi. Yuk belajar pecahan supaya bisa berbagi. Kue bolu supaya bisa dibagi dengan teman-teman, kita potong menjadi 5 bagian. Bisa diperhatikan kan seperti di gambar? Sehingga potongan kue akan menjadi seperti ini dalam satu bagian. Atau dalam pecahannya bisa menjadi 1/5. Kemudian contoh yang lain, kue bolu juga bisa dibagi. Jika kita potong menjadi 3 bagian, maka potongan kue akan memiliki besar yang berbeda dalam satu bagian kue. Menjadi 1/3. Coba dibandingkan anak-anak dari potongan 1/5 dengan potongan 1/3. Pasti berbeda kan? Yuk kita simak berikutnya. Coba diperhatikan potongan kue berikut ya. Hasil potongan berikut dari 5 potongan, 1 kue, maka menjadi 1/5. Dengan besar sekian tadi, dengan dipotong 3 bagian, maka 1 potongan kue menjadi 1/3. Nah, terlihat kan mana yang lebih besar bagiannya anak-anak? Jadi, 1/3 itu lebih besar dari 1/5. Coba diperhatikan tandanya juga ya. Maka, kata kuncinya adalah jika pembilang yang sama, maka semakin besar angka penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya anak-anak. Coba diperhatikan. 1/5 dan 1/3. Pembilangnya sama kan? Sama-sama 1. Tapi penyebutnya berbeda. Semakin besar penyebut, semakin kecil nilai pecahannya. 1/3 lebih besar dari 1/5. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Nah, berikutnya perlu diperhatikan juga ya anak-anak. Tapi, jika kalian menemukan penyebut yang sama,
Maka semakin kecil angka pembilangnya, semakin kecil pula nilai pecahannya. Contohnya seperti berikut ini ya. Ustazah memiliki satu kue yang dipotong menjadi 2 bagian. Yang dimakan hanya 1, yang diarsir warna merah, sehingga nilai pecahannya adalah 1/2. Jika di sampingnya, ternyata dimakan 2 bagian, atau diarsir 2 yang berwarna merah, maka menjadi nilai pecahan 2/2. Sehingga hasilnya 2/2 lebih besar dari 1/2, atau lebih banyak dimakan. Contoh berikutnya, satu potongan kue dibagi menjadi 3 bagian. Maka satu bagian yang dimakan yang diarsir warna merah memiliki nilai 1/3. Yang di samping, 3 bagian tersebut ternyata dimakan 2 bagian atau diarsir 2. Maka menjadi 2/3 karena ada 3 potongan kue. Sehingga hasilnya yang lebih banyak adalah 2/3. Nah, bagaimana? Sampai sini paham ya anak-anak? Diperhatikan kata kuncinya ya. Penyebut yang sama, maka semakin kecil angka pembilangnya, semakin kecil nilai pecahannya. Pembilang yang ada di atas, penyebut yang ada di bawah. Paham ya? Karena sudah berbagi makanan, maka kalian bersemangat untuk bermain di luar lapangan. Tapi ternyata keadaan cuaca tidak mendukung. Tiba-tiba hujan. Nah, kemudian di situ kalian perlu memiliki sikap bersatu, yaitu bersama-sama membersihkan alat permainannya. Dengan begitu, akan memiliki manfaat, pekerjaan dapat lebih cepat diselesaikan, sehingga kalian tidak akan kena hujan. Dapat disimpulkan di sini anak-anak, sikap bersatu memiliki banyak sekali manfaat. Coba kalian bisa mencari di buku tematik, apa saja sih kira-kira manfaat dari sikap bersatu ya. Nah, anak-anak, di video bagian terakhir ini, yuk kita belajar bernyanyi Burung Kutilang ciptaan Ibu Sud. Tetapi bukan hanya belajar bernyanyi. Coba dibuka buku tematik halaman 59 sampai 60. Di situ ada gerakan kepala yang bisa dijadikan tarian burung kutilang. Gimana anak-anak? Sudah dibuka? Sudah siap ya? 1, 2, 3. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trililililililili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru, trilililililili. 2 kali ya. Jangan lupa gerakannya. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilililililili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru, trilililililili.
Nah, bagaimana anak-anak? Bisa kan coba diulang di rumah dengan dinyanyikan sendiri, kemudian dengan gerakannya ya. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah melihat video pembelajaran kali ini. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan karena memang cuacanya sangat ekstrim, sering berubah-ubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.